Hello everyone, how are you today? Teacher berharap kamu masih dalam keadaan sehat dan terus bersemangat ya. Walaupun teacher tahu kebosanan sudah melanda hati kamu, tapi teacher berharap kejenuhan dan kebosanan kamu tidak membuat kamu pun jadi malas untuk belajar. Ya, hari ini kita mau belajar tematik bersama teacher Hana. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih buat kesehatan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar. Biarlah Tuhan yang mengajari kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang teacher ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 6D subtema 2 dengan muatan bahasa Indonesia. Jadi kamu boleh buka buku kamu, oke? Ya, hari ini kita akan belajar masih dengan topik yang sama seperti tema sebelumnya yang pernah kamu pelajari, yaitu tentang teks eksplanasi. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu boleh lihat dan kamu boleh membacanya ya, sembari kamu buka buku tematik 6D subtema 2. Apakah kamu masih ingat dengan teks eksplanasi? Yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Ingat, teks eksplanasi itu merupakan teks non-fiksi, yakni teks yang berupa peristiwa-peristiwa nyata, peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, sementara informasi penting itu adalah informasi pada teks yang dianggap penting. Nah, pada kali ini kita ingin menggali informasi penting dari teks eksplanasi. Caranya seperti apa? Nah, caranya kamu harus membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Kemudian kamu tentukan topik apa yang dibicarakan pada teks eksplanasi tersebut. Lalu catat informasi-informasi penting yang kamu temukan. Nah, untuk menemukan informasi pentingnya, kamu bisa dibantu dengan penggunaan pertanyaan adik Simba. Teacher berharap kamu masih ingat dengan pertanyaan adik Simba. Oke? Nah, teks eksplanasi itu sendiri terdiri dari yang pertama, pernyataan umum. Itu berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dijelaskan. Nah, yang kedua, deretan penjelas. Itu berisi penjelasan proses sebab akibat terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ini bagian akhir
yaitu berisi kesimpulan. Ketika menulis sebuah teks eksplanasi, kamu harus memperhatikan keefektifan kalimat dan kebakuan bahasa yang kamu gunakan. Apakah itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Sementara kata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Berikut ini adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, sebuah kalimat dikatakan efektif jika kalimat itu mengandung minimal subjek dan predikat. Jadi sebuah kalimat efektif itu minimal ia mempunyai subjek dan mempunyai predikat. Nah, untuk objek dengan keterangan itu hanya berupa tambahan saja. Yang kedua, disusun sesuai urutan kalimat yang benar. Jadi kalimat kamu jangan acak-acakan, jangan asal-asalan. Contohnya begini, nasi sedang memakan ayah, itu tidak sesuai dengan urutan yang benar. Yang benarnya adalah ayah sedang memakan nasi. Nah, yang ketiga, tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele di sini maksudnya tidak menggunakan kata atau kalimat yang tidak perlu. Contohnya, para siswa-siswa sedang mengikuti upacara bendera. Kata para di situ sudah mengandung makna bahwa ada banyak siswa. Nah, kamu bisa pilih salah satu. Misalnya, para siswa sedang mengikuti upacara bendera, atau siswa-siswa sedang mengikuti upacara bendera. Yang keempat, tidak bermakna ganda atau ambigu. Maksudnya apa? Tidak bermakna ganda atau ambigu. Contohnya seperti ini. Untuk mengurangi kepadatan penduduk, akan diadakan transmigrasi perpindahan penduduk dari kota ke desa. Nah, pada kalimat ini memiliki makna yang ambigu, memiliki makna yang ganda. Kenapa? Di sana ada kata transmigrasi. Transmigrasi dengan perpindahan penduduk dari kota ke desa itu memiliki arti yang sama saja, sehingga tidak perlu kedua-duanya dituliskan pada kalimat itu. Kamu bisa pilih salah satu. Oke, dan yang terakhir, menggunakan kata baku. Mungkin kamu masih mengingat beberapa contoh kata baku yang pernah teacher berikan kepada kamu di pertemuan sebelumnya. Teacher berharap kamu masih mengingatnya. Coba perhatikan bukumu yang ada di halaman 74 dan 75. Pada teks eksplanasi tersebut, kamu bisa menemukan ada beberapa penggunaan kata yang tidak baku dalam teks tersebut. Ya, kamu bisa memperhatikan tabel ini dan kamu bisa melihat bagaimana kalimat efektif dari penggunaan yang seharusnya dari kata tidak baku tadi. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahami pembelajaran kita hari ini, ya. Kamu bisa paham dan mengerti dengan baik. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say